Halo teman-teman sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan kasus yang ramai diperbincangkan, di mana kasus ini berasal dari Colorado, di negara bagian barat Amerika Serikat, tepatnya di Aurora. Kasus ini membuat warganet ramai karena kasusnya dicocokologi dengan lagu yang sedang viral di tahun 2020 yang lalu, Sweet But Psycho dari Ava Max. Mengapa viral? Karena di waktu persidangan orang ini tidak menampakkan sedikit pun rasa bersalah dan tersenyum di hadapan kamera. Dan yang membuat kita geleng-geleng adalah yang dia bunuh adalah ibunya sendiri dan ibunya mengalami cedera luka tusuk sebanyak 151 kali. Siapa dia? Benar sekali, dialah Isabella Guzman. Dan apa motifnya? Yuk kita langsung bahas dari awal hingga akhir. Pada tahun 2013 di Aurora ada keluarga kecil, hubungan antara seorang remaja dengan ibunya yang kasusnya mungkin tergolong sedikit kita menemukannya antara Yun Mi Hoy dan putrinya Isabella Guzman. Isabella Guzman lahir 1 Juni 1995 di Aurora, Colorado. Dia dibesarkan bersama orang tuanya Yun Mi Hoy dan Robert Guzman. Isabella adalah anak tunggal. Yun Mi Hoy bekerja di sebuah studio foto yang diberi nama Bella sesuai dengan nama anaknya. Ketika si Isabella berumur 4 tahun, orang tuanya bercerai dan ibunya menikah lagi dengan Ryan Hoy. Pada usia 7 tahun, Isabella mulai bermasalah dengan kepribadiannya yang suka melawan. Kepribadiannya dan perangainya yang buruk membuat ibunya tidak tahan merawatnya. Kemudian ibunya mengirim Isabella kepada ayahnya dengan harapan Isabella dapat berubah. Isabella tinggal bersama ayahnya selama 7 tahun dan kembali kepada ibunya di waktu umur Isabella 14 tahun. Di usia masa remajanya, Isabella sikapnya tidak berubah. Terkadang cekcok juga dengan ayahnya, Ryan Hoy, ayah tirinya. Di usia itu juga dia meninggalkan agamanya Mormon, termasuk Kristen. Penjelasannya silakan kalian cari di Google. Karena itulah ketegangan dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Isabella sering melawan bukan hanya di dalam rumah. Isabella juga bermasalah di sekolah. Dia sering bertengkar dengan temannya sampai dia di DO dari sekolah karena keagresifannya. Dan pernah juga Isabella pernah ketahuan oleh tetangganya membawa cowok ke rumahnya pada usia 18 tahun. Hubungan Isabella dengan ibunya makin memburuk. Isabella sering mengancam, sering berbicara kasar. Yunmi, ibunya, takut dan lelah menghadapi Isabella. Pada tanggal 27 Agustus 2013, terjadi pertengkaran yang tergolong di luar batas, di mana Isabella sampai meludahi ibunya. Namun ada yang mengganjal waktu pertengkaran. Menurut keterangan, Isabella memanggil ibunya dengan sebutan Cecilia. Nah, besoknya, Yun Mi Hoy menerima email dari Isabella. Pesannya lumayan creepy. Pesannya adalah kamu akan membayarnya. Ngeri nggak tuh? Tapi lagi-lagi pesan itu ditujukan pada Cecilia, tapi ngirimnya ke ibunya. Karena itulah Yun Mi Hoy makin ketakutan. Dia kemudian menghubungi polisi untuk minta bantuan. Polisi langsung bergegas ke rumah Isabella. Polisi memberitahu laporan itu pada Isabella dan memperingatkan untuk tidak bertindak seperti itu karena Isabella sudah dewasa dan bisa saja diusir dari rumah. Isabella hanya diam dengan tatapan kosong. Kemudian polisi bertanya, "Apakah kamu berniat membunuh seseorang?" Isabella tersenyum dan mengatakan, "Apakah orang secantik ini akan membunuh?" Jawaban Isabella tampak tenang di hadapan polisi. Meskipun sudah menghubungi polisi, Yun Mi Hoy tetap tidak tenang. Kemudian dia juga menghubungi ayah kandungnya Isabella, yaitu Robert Guzman,
untuk juga menasihati Isabella agar tidak melampaui batas. Ayahnya kemudian ke rumah Isabella juga. Ayahnya menasihati Isabella untuk tidak keterlaluan pada ibunya. Isabella tetap tenang menghadapi ayahnya, seperti tidak akan terjadi apa-apa. Namun bukannya sadar, Isabella setelah dinasihati polisi dan ayahnya, malah kemarahannya semakin meledak-ledak. Pada 28 Agustus 2013 malam harinya, pada jam 9.30, Yunmi pulang kerja dan makan bersama suaminya. Setelah makan, Yunmi pamit untuk mandi kepada suaminya di atas. Yunmi Hoi tidak tahu dia dibuntuti oleh si Isabella dari belakang. Waktu Yunmi Hoi sedang mandi, Isabella masuk dan terjadilah peristiwa itu. Isabella membunuh ibunya sendiri dari leher sampai ke wajah Yunmi dengan pisau dan pemukul bisbol. Di bawah, Rian mendengar keributan itu langsung menuju ke atas untuk mencari tahu ada apa di atas. Setelah di depan kamar mandi dan mendengar keributan itu, dia mendengar istrinya memanggilnya. Kemudian Rian menggedor pintu kamar mandi yang dikunci dari dalam. Karena tidak kunjung dibuka, Rian cepat-cepat menghubungi polisi. Ketika masih di panggilan polisi, Rian tidak mendengar lagi suara dari kamar mandi dan melihat ada darah yang mengalir keluar dari pintu kamar mandi. Rian mulai panik dan memanggil istrinya. Kemudian Isabella tapi tetap di panggilan polisi yang belum dia tutup. Kemudian mendengar suara dari dalam kamar mandi yang berasal dari Isabella yang mengatakan, "Sebentar." Bunyi kunci yang terbuka. Isabella keluar dari kamar mandi dan pergi dari rumah. Rian masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan Yunmi sudah tergeletak dalam bak kamar mandi dan menyuruh polisi untuk langsung ke rumahnya. Isabella sudah meninggalkan rumahnya ketika polisi sudah tiba di rumahnya. Polisi menemukan Yunmi sudah tidak bernyawa, berlumur darah dengan banyak luka tusukan. Isabella telah melarikan diri dari TKP. Polisi memulai pencarian, mengingat Isabella bersenjata dan berbahaya. Ketika Yunmi Hoi dibawa ke rumah sakit, dia dinyatakan meninggal dengan 151 tusukan. Rian, suaminya, shock dan tidak percaya telah terjadi hal mengerikan. Di dalam pencarian Isabella, polisi juga mencari bukti-bukti di rumahnya dan mungkin akan menjadi petunjuk di mana Isabella. Polisi juga menemukan catatan yang dibuat Yunmi Hoi. Catatan itu berbunyi, "Untuk anakku yang tersayang, Isabella. Meskipun kita memiliki beberapa perbedaan, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. Ibumu." Pencarian Isabella terus berlanjut. Semua diwawancarai, mulai dari teman dan keluarga dekatnya. Semua tidak percaya dengan berita yang beredar. Kemudian ada yang melaporkan telah menemukan Isabella di tempat parkir dekat rumahnya sedang tertidur di dalam mobil. Bergegas polisi ke lokasi dan benar saja itu adalah Isabella. Namun Isabella tidak mengakui namanya. Dia menamakan dirinya Samantha Gonzalez dan berasal dari Cincinnati. Polisi menemukan plastik yang bertuliskan nama toko di mana setelah kejadian tersebut Isabella membersihkan dirinya di toilet toko dekat rumahnya. Isabella mengaku diperkosa kepada pegawai toko. Interogasi pun dimulai. Polisi dibuat bingung karena Isabella mengaku sebagai Samantha Gonzalez. Isabella terus dicecar berbagai macam pertanyaan, namun tidak membuahkan hasil. Isabella tetap dengan pendapatnya bahwa dia adalah Samantha Gonzalez, sampai mendatangkan ayahnya tetap tidak mengakui bahwa dia Isabella. Pada 5 September 2013, Isabella disidang. Di ruang sidang, Isabella melihat kamera dan memperlihatkan seolah-olah berbicara. Dia tidak menangis. Setelah banyaknya evaluasi, seorang dokter bersaksi bahwa Isabella menderita skizofrenia dan telah berjuang melawan delusi paranoid selama bertahun-tahun dalam dirinya. Yunmi Hoi bukanlah ibunya, tetapi seseorang bernama Cecilia, dan dia percaya bahwa dia harus membunuhnya untuk menyelamatkan dunia. Isabella dianggap tidak bersalah karena gila dan ditempatkan di rumah sakit jiwa negara bagian Pueblo. Terlepas dari hasil kematian tragis, tentang seorang ibu dibunuh di tangan orang-orang yang ia lahirkan sungguh sangat menyayat hati. Pada tahun 2020, video dakwaan Isabella muncul kembali dan menjadi viral. Dia mendapatkan pengikut dengan beberapa orang yang bersimpati. Tren viral meledak di kalangan anak-anak muda di seluruh dunia meniru gerakan Isabella sambil memainkan lagu Sweet But Psycho oleh Ava Max sebagai background.
tren yang sangat aneh. Pada bulan November 2020, dia mengajukan petisi untuk pembebasannya dengan mengklaim bahwa dia tidak lagi sakit jiwa. Dia diduga mengalami pelecehan dan pada bulan Juni 2021, dia diizinkan melakukan sesi terapi yang diawasi di luar rumah sakit dengan alat pelacak GPS. Pada tahun 2020, CBS mengambil wawancara Zoom eksklusif dengan Isabella yang menegaskan bahwa dia baik-baik saja sekarang, puas dengan pengobatannya dan menginginkan kebebasan. Dia mengatakan kepada CBS, "Saya bukan diri saya sendiri saat itu. Saya mengalami pelecehan selama bertahun-tahun terhadap keluarga saya di rumah." Dia mengklaim kesehatan mentalnya telah membaik dan dia tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri atau orang lain. Menurut CBS, Isabella juga mengungkapkan pada tahun 2015 bahwa dia secara fisik diserang oleh pegawai rumah sakit meskipun dilaporkan ke polisi. Kejadian tersebut baru sampai ke jaksa wilayah pada tahun 2021 karena beberapa alasan. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan hasilnya masih belum diketahui publik. Isabella masih berada di rumah sakit jiwa negara bagian Colorado dan dia mempertahankan dia berhak mendapatkan kebebasan. Tapi tetap saja Yoon Mi Hoy tidak dilayani keadilannya dan begitu pula Ryan Hoy. Kejahatan Isabella meninggalkan bekas luka di keluarganya, baik secara fisik maupun emosional. Isabella masih tetap di rumah sakit jiwa, tetapi ibunya tidak pernah mendapatkan keadilan. Nah, itulah kisah Isabella Guzman. Jika ada salah dari riset yang saya rangkum, mohon maklumi dan silahkan tulis di kolom komentar. Klik like jika kalian suka, berikan subscribe jika kalian ingin berlangganan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Video berikutnya akan update seminggu 2 kali. Akhir kata, terima kasih.